Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada tempat di dunia ini yang bukan cuma jauh, tapi juga terlalu liar buat dicerna sama logika kita yang udah terlalu sering ngeliat dunia lewat layar? Tempat yang kalau kamu datang ke sana, kamu nggak tahu mana yang lebih serem, binatangnya, hutannya, atau justru ketenangannya yang terlalu sempurna, kayak lagi disiapin buat kejutan. Tempat di mana air bisa hidup, pohon bisa tenggelam setengah tahun, dan hewan-hewan seakan punya ukuran yang dimodif langsung dari mimpi paling absurd manusia. Selamat datang di Amazon, tempat di mana alam enggak main-main waktu lagi bikin desain. Ini bukan sekadar sungai panjang yang bisa kamu susuri sambil nyanyi lagu-lagu nostalgia. Ini adalah wilayah misterius yang dari kejauhan mungkin terlihat damai, tapi sekali kamu nyemplung, bisa jadi kamu bukan lagi yang paling atas dalam rantai makanan. Di sini, segalanya bisa tumbuh besar. Bukan cuma batang pohon dan ukuran ular, tapi juga pertanyaan-pertanyaan filosofis kayak, kenapa ya kura-kura bisa segede itu? Atau, kalau belut bisa nyetrum, berarti dia kayak charger jalan. Amazon adalah tempat di mana logika liburan kamu diuji. Mau eksplorasi? Siap! Tapi jangan kaget kalau kamu disambut bukan sama suara gemericik air, tapi sama percikan dari sesuatu yang ukurannya bikin kamu mikir, ini masih disebut ikan? Atau udah masuk spesies legenda? Dan yang bikin tambah gokil, semua ini nyata. Bukan dongeng, bukan CGI, dan jelas-jelas bukan clickbait. Sungai Amazon ini beneran ada, dan dia adalah salah satu tempat terakhir di bumi yang masih ngasih kita kejutan. Bukan dari teknologi, tapi dari alam yang udah ada jauh sebelum manusia bisa bikin kamera. Jadi buat kamu yang pikir udah pernah lihat semua hal aneh di internet, tahan dulu. Video ini bakal bawa kamu nyelam lebih dalam ke dunia yang airnya gelap tapi penuh kehidupan, yang pohonnya tenggelam tapi tetap tumbuh, dan yang hewan-hewannya kayak abis minum susu protein sejak lahir. Siapin diri, dan jangan kaget kalau di akhir video nanti kamu jadi mikir, kayaknya kita terlalu lama hidup di zona nyaman, ya? Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas, kenapa sih hewan-hewan di Amazon itu gedenya enggak kira-kira? Kenapa alam di sana tuh kayak cocok banget buat bikin versi jumbo dari semua makhluk hidup? Dan yang paling penting, gimana mereka bisa hidup berdampingan di tempat yang terlihat kayak surga, tapi juga bisa jadi neraka kecil kalau kamu enggak hati-hati. Oke, sebelum ngomongin para penghuninya, kita kenalan dulu sama hostnya, Sungai Amazon. Dia bukan cuma sungai biasa yang ngucur ke laut. Amazon tuh ibarat pembuluh darah utama dari paru-paru dunia. Sepanjang alirannya, kamu bisa nemuin pulau-pulau unik yang nongol saat air surut dan tenggelam pas musim hujan. Lucunya, hutan di sekitar sungai ini bisa terendam air selama berbulan-bulan, tapi tetap hidup, tetap hijau, tetap jadi rumah buat jutaan spesies. Fun fact yang akan kita bahas yaitu ada tumbuhan di sini yang tetap bisa fotosintesis meskipun sepenuhnya tenggelam. Bayangin, dia kayak atlet renang yang masih bisa masak makanannya sendiri di dalam air. Sementara pohon-pohon lain pasrah aja, ngugurin daun biar hemat energi. Strategi hidup yang enggak akan kamu temuin di taman kota. Sekarang kita nyebur dikit, lihat isi sungainya. Jangan harap ketemu ikan cupang. Di sini ada arapaima, ikan raksasa yang bisa nyundul permukaan air buat ambil napas. Serius, dia punya alat bantu napas internal yang mirip paru-paru. Ini penting banget karena air Amazon itu oksigennya super minim akibat daun-daun membusuk yang bikin airnya jadi gelap kayak kopi kental. Terus ada juga si elektrokutor sejati, belut listrik. Dia bisa ngeluarin sengatan yang cukup buat bikin kamu kapok, nyemplung sembarangan. Tapi meskipun serem, dia juga harus sering-sering muncul ke permukaan karena dia butuh udara buat bertahan hidup. Oh iya, salah satu peran keren yang dimainin ikan-ikan di sini tuh sebagai kurir tanaman. Iya, mereka bantu nyebarin biji-biji buah yang mereka makan, dan kadang mereka sengaja muntahin bijinya di tempat lain. Jadi kalau kamu nemu pohon tumbuh di tengah pulau sungai, itu bisa jadi
hasil karya seekor ikan yang doyan ngemil. Nah, kalau kita geser sedikit ke pinggiran sungai, kamu bisa nemuin kawanan hewan darat yang ternyata nyaman banget hidup di air. Salah satunya adalah capybara. Ini hewan pengerat terbesar di dunia, bentuknya kayak kelinci yang terlalu cinta makan, dan akhirnya jadi segede anjing. Ajaibnya, dia bisa nongkrong bareng buaya tanpa dimakan. Tapi jangan salah, itu bukan karena buaya tiba-tiba jadi vegan. Faktanya, buaya tetap memangsa kapibara kalau lapar. Jadi yang viral-viral itu kadang hanya soal timing dan keberuntungan aja. Lalu ada Manatee, si putri duyung versi chill. Dia suka ngambang di perairan tenang, ngemil daun-daunan sambil ngajarin anaknya navigasi hutan air yang super kompleks. Cara mereka hidup tuh kayak slow living versi mamalia. Tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Dan jangan lupakan sang raja slow motion sejati, sloth. Meskipun lelet banget di darat, dia ternyata jago berenang. Tapi sayangnya, dia tetap bukan tandingan si predator utama Amazon, anaconda. Kalau sloth lagi apes nyebur dan anaconda lapar. Iya, kita semua tahu siapa yang menang. Kalau kita putar waktu ke jutaan tahun lalu, sungai Amazon ini kayak Jurassic Park versi air tawar. Ada kura-kura purba dengan cangkang segede mobil kecil, namanya Stupendemis. Mereka hidup di rawa dan danau, makan tumbuhan air, dan berenang pelan-pelan kayak tank amfibi zaman batu. Terus, siapa yang bisa ngelawan kura-kura segede itu? Ular purba dong. Titanoboa, ular raksasa yang dulu hidup di kawasan Amazon, punya ukuran yang bahkan bikin anaconda modern terlihat kayak bayi ular. Belum cukup? Tambahin buaya purba bernama Purusaurus, yang gigitannya bisa ngalahin tekanan gigi T-Rex. Ada juga Maurasuchus, buaya purba yang aneh. Dia nggak berburu kayak buaya normal. Moncongnya mirip bebek, dan dia nyedot air buat nyaring makanan kecil dari lumpur. Ibarat buaya yang lupa update sistem operasi jadi software peliksan. Nah, pertanyaan penting. Kenapa sih semua hewan di Amazon ini kayak versi jumbo? Jawabannya gabungan dari banyak faktor. Pertama, suhu di sini hangat dan stabil sepanjang tahun. Ideal banget buat hewan berdarah dingin kayak reptil, karena mereka bisa tumbuh besar tanpa harus boros energi buat menghangatkan tubuh. Kedua, hutan ini punya stok makanan yang luar biasa banyak. Ikan, buah, serangga, daun, semuanya melimpah. Jadi hewan-hewan yang punya potensi tumbuh besar, ya tinggal tumbuh aja, nggak ada alasan buat ngerem. Ketiga, oksigen. Di zaman purba, kadar oksigen di atmosfer lebih tinggi. Ini bikin serangga dan makhluk kecil bisa tumbuh jauh lebih besar daripada versi modern mereka. Makanya kalau ketemu fosil capung yang ukuran sayapnya lebih lebar dari muka kamu, itu bukan hoaks. Itu bukti sejarah. Dan mungkin setelah nonton ini, kamu bakal mulai mikir ulang. Ternyata dunia ini masih nyimpen sisi liar yang belum sepenuhnya kita pahami. Sisi yang enggak bisa dijelaskan cuman lewat angka dan statistik, tapi harus dilihat langsung, atau minimal dirasakan lewat cerita kayak gini. Sungai Amazon adalah pengingat halus kalau bumi ini punya sistem sendiri. Sistem yang kompleks, megah, kadang kejam tapi selalu imbang. Di tempat di mana satu tetes air bisa jadi rumah bagi mikroorganisme, di situ juga bisa ada belut listrik yang bisa bikin kamu nyala kayak lampu taman. Ironis, tapi indah. Dan buat kita yang hidup nyaman di balik layar digital, mungkin sesekali kita perlu diajak pulang ke realitas alam, buat tahu bahwa kita bukan pusat dari segalanya. Ada hewan yang enggak pernah tahu apa itu Wi-Fi, tapi mereka bisa bertahan di lingkungan ekstrem yang kalau kita masuk ke sana, mungkin 5 menit aja udah nyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi stres mikirin hidup, kerjaan, atau bahkan hubungan yang enggak jelas statusnya, ingatlah bahwa di hutan Amazon sana, seekor sloth masih semangat berenang dari pohon ke pohon meskipun dia gerak slow motion. Artinya, enggak apa-apa lambat, yang penting terus maju. Dan terakhir, kalau suatu saat kamu lagi jalan-jalan ke Amerika Selatan dan nemu sungai besar yang airnya coklat, jangan langsung nyebur ya.
Siapa tahu kamu disambut bukan sama ikan kecil, tapi sama sesuatu yang punya sisik, gigi, dan rasa lapar yang sudah lama nggak ketemu manusia. Sekian perjalanan kita hari ini di dunia liar Amazon. Bukan buat ditakuti, tapi buat dihargai. Karena selama kita masih bisa takjub, itu tandanya kita belum sepenuhnya lupa cara jadi manusia. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, hal apa yang perlu kita explore selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.